Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Pangkal Pinang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Putri Herawati dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Saya Yuni Tania dari SD 26 Pangkal Pinang. Saya Sri Mardiah dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Dan saya Dewi Apriani dari SD Negeri 14 Pangkal Pinang. Selamat menyaksikan. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah Bu Dewi. Alhamdulillah Sehat Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Sri, saya di sini akan berperan sebagai supervisor yang akan mensupervisi jalannya proses coaching yang akan Ibu laksanakan hari ini. Sudah disiapkan dengan coachingnya Bu? Sudah Bu, sudah alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian dalam observasi saya hari ini. Oke, dalam observasi ini saya nanti mengharapkan Ibu sudah memiliki prinsip dan memahami prinsip coaching, yaitu sebagai mitra kreatif dan memaksimalkan potensi coaching Ibu. Baik. Tentunya Ibu juga sudah paham mengenai kompetensi inti yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Yang jelas sudah menguasai teknik rasa ya Bu ya. Oke, dan saya harapkan juga jangan lupa ketika Ibu menjadi seorang coach untuk memahami alur tirta. Baik. Kemudian itu juga yang perlu saya sampaikan, rubrik penilaian yang saya akan nanti lakukan itu agar mengamati Ibu apakah sudah sesuai dengan step-step dari alur tirta tersebut. Baik. Oke, baik, sebelum kita mulai, Bu Sri, mungkin bisa dibarengi ngopi. Ya Bu, nanti kita santai ngobrolnya. Terima kasih ya. Iya. Oke Ibu, sebelum memulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Sri. Kira-kira kompetensi coaching yang seperti apa, yang mana yang ingin Ibu kembangkan ketika melaksanakan proses coaching nanti? Baik. Dari ketiga prinsip coaching tadi, saya berharap bisa melakukan tiga-tiganya ya Bu ya. Baik itu presence, mendengarkan aktif maupun memberikan pertanyaan berbobot. Oh, Gitu. baik. Oke. Nah, dari kompetensi yang Ibu jabarkan tadi, kira-kira kompetensi spesifik seperti apa nanti yang akan Ibu kembangkan? Yang spesifik akan saya kembangkan pada coaching hari ini fokus pada dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif dan memberikan pernyataan. Oke, baik. Nah, kemudian perihal indikator ketercapaian, kira-kira seperti apa indikator yang ingin Ibu gali, yang lebih Ibu tuju pada proses coaching nanti? Oke. Saya ingin coach saya bisa menemukan permasalahan yang dia alami gitu ya, menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia temukan, sehingga coach saya nanti bisa mengembangkan diri dan menciptakan pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. Itu Bu. Baik sekali. Ya, baik sekali. Oke, untuk itu mari segera kita mulai proses coachingnya. Di sini saya hanya mengamati ya Bu ya. Ya. Oke, silahkan dimulai Ibu. Siap Bu. Assalamualaikum Ibu Sri, Ibu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Putri, silakan duduk. Apa kabar Bu Putri? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, dari mana Bu? Tadi ngajar ya? Iya, Di sini ngajar dari kelas Bu. Oke, ya. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya Bu Iya, ya. baik. Oke. Ada yang mau dibicarakan Bu Putri? Kemarin saya dengar-dengar dari teman katanya Ibu pengen menyampaikan sesuatu ke saya ya. Iya.
Ya sih Bu, sejujurnya ada sedikit perasaan saya tegang dan nervous, di mana beberapa tantangan di pekerjaan saya itu membuat sesuatu pikiran saya menjadi stres dan tidak nyaman, begitu Bu. Oh gitu, baik. Nanti kita uraikan satu demi satu ya, Iya, apa masalah dan kendala Ibu dalam mengajar. Iya. Kita ini dulu, kita mulai dulu dengan alur tirtanya ya. Kita karena hari ini kita coaching Bu ya, jadi kita ikuti alur yang ada. Jadi dengan Bu Putri pengen ngobrol dengan saya, tujuan Bu Putri apa Bu? Tujuan saya sih fokus siswa dalam aktivitas belajar. Oke, tujuan akhirnya nanti apa? Fokus ke tujuan akhirnya apa nanti? Fokusnya nanti saya ingin anak-anak itu dapat fokus pada saat kita menyampaikan materi. Baik, jadi bagus sekali ya Bu ya. Jadi tadi Bu Putri menyampaikan dalam mengajar kelas gitu ya, agak ada sedikit kendala, ketegangan gitu ya, bersama murid-murid tentunya ya. Iya, pasti. Kita identifikasi masalahnya Ibu ya. Ya. Oke, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengajar tadi? Kesulitan yang saya hadapi itu di beberapa kelas mungkin ya, dimana pada saat kita menyampaikan materi, anak-anak itu tidak fokus memperhatikan kita. Ada satu dua anak yang pada saat kita mengajar dia bermain-main, sibuk sendiri, ada yang berjalan-jalan gitu ya. Itu adalah menjadi sebuah bagaimana ya, sebuah tantangan menurut saya yang agak sulit saya hadapi ketika mengatur anak-anak itu untuk fokus ke materi pada saat kita menjelaskan. Oke. Terus bagaimana perasaan Ibu ketika mengajar dengan kondisi siswa yang seperti itu tuh gimana? Yang pastinya tidak nyaman di diri saya, yang nantinya akan menimbulkan saya menjadi sebuah pikiran stres begitu ya Bu ya. Maunya kita itu kan pada saat kita menyampaikan materi, anak-anak itu fokus ke materinya biar tujuan yang kita sampaikan ke anak-anak tuh tercapai tujuannya. Oke, seperti paham, itu ya. harapan saya. Ya, saya paham. Jadi bagaimana kira-kira Ibu menghadapi situasi tersebut Bu di dalam kelas? Nah, saya berupaya bagaimana cara pengelompokan anak itu dengan cara berdiferensiasi Bu. Nah, di mana anak-anak itu saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya. Di mana anak-anak yang sudah mandiri saya kelompokkan mandiri, anak-anak yang setengah paham saya kelompokkan setengah paham, anak-anak yang butuh bimbingan saya kelompokkan seperti itu sama mereka. Baik, jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya. secara berkelompok. Hambatannya apakah ada? Ada, tentu ada. Kenapa kata siswanya, ada salah satu siswa yang mengatakan, "Mem, kenapa saya dikelompokkan dengan anak-anak yang seperti ini?" Tapi motivasi saya sama anak-anak, saya mengatakan, "Nak, kenapa saya kelompokkan kamu dengan teman-teman yang begini agar kamu termotivasi dengan teman-temanmu yang lain? Karena setiap anak itu tidak ada yang bodoh, tetapi yang ada itu adalah rasa malas saja begitu." Nah, begitu Bu ya. Oke, baik. Berarti sudah teridentifikasi ya permasalahannya Ibu ya. Jadi dari identifikasi yang tadi sudah Ibu sampaikan, sekarang kita akan menentukan rencana aksi yang akan Ibu Putri laksanakan gitu ya. Oke, jadi apa kira-kira prioritas Ibu dalam melakukan rencana aksi yang nanti Ibu lakukan? Oke, prioritas saya yang pasti saya akan fokus dengan anak-anak yang memang perlu bimbingan. Di mana anak-anak yang perlu bimbingan ini kita harus pengawasan secara penuh gitu ya, memperhatikan mereka gitu ya. Kenapa saya mengelompokkan berdasarkan kemampuan mereka? Karena anak yang mandiri ini tidak perlu kita bimbing lagi, mereka sudah bisa. Terus anak yang setengah paham, setidaknya mereka mengerti, mereka bisa walaupun tidak mandiri, mereka paham, mereka bisa belajar minta bantuan dengan yang kelompok yang memang mandiri. Nah, fokus saya itu kepada anak-anak yang memang butuh bimbingan saya gitu, dimana saya selalu akan memotivasi mereka agar sama dengan teman-teman yang lain gitu, setidaknya mengurangi rasa malas mereka pada saat belajar. Gitu ya. Ketika kita memberikan sesuatu yang misalnya dalam bentuk proyek gitu ya,
Nah, saya memang tidak menuntut hasilnya, tetapi yang saya nilai dan saya fokuskan adalah upaya mereka mau belajar dulu gitu ya. Yang tadinya main-main, yang tadinya malas-malasan, ada tanggung jawabnya walaupun cuma sedikit. Itu saja sih Bu prioritas saya kepada anak-anak yang memang belum mandiri. Oke. Jadi dengan pengelompokan anak-anak yang memang tadi kurang ada kemauan lah ya gitu, bukan karena mereka tidak bisa, tapi Iya, memang benar. tidak ada kemauan untuk belajar Iya. tadi. Strategi Ibu untuk mengatasi apa ya, labeling kalau kata kita ya dari anak-anak yang tadi dikelompokkan itu bagaimana Bu? Labeling dengan anak-anak yang malas, yang anak-anak tidak mau ngapa-ngapain itu ya. Nah, bagaimana caranya kita saya tuh secara pribadi sebagai seorang guru, saya tidak ingin melakukan hal yang salah lagi yang selama ini saya lakukan. Dengan berdiferensiasi ini menurut saya adalah pembelajaran yang sangat memudahkan saya dalam mengelompokkan anak, Bu, gitu ya. Jadi sekarang dulu saya banyak melakukan kesalahan, kesininya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak pencerahan yang saya dapatkan, ilmu baru yang saya dapatkan, bahwa di mana anak-anak itu memang kita tidak boleh, seorang guru tidak boleh menuntut, tetapi yang harus kita lakukan adalah menuntun, ternyata begitu. Nah, kesalahan-kesalahan itu saya akan perbaiki, bagaimana caranya kita menjadi seorang guru yang menuntun mereka sesuai dengan kodrat anak, begitu. Baik, jadi tadi strateginya sudah sangat bagus Bu Putri. Nanti bisa dipilah-pilah hambatan dan kendala yang Ibu Putri alami, nanti bisa dijadikan catatan untuk perbaikan kedepannya gitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira komitmen apa agar rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini bisa berjalan terus tanpa sehingga mendapatkan hasil yang kontinu gitu ya. Komitmennya apa kira-kira Ibu? Kira-kira komitmen yang akan saya lakukan agar ini berkelanjutan, itu akan selalu saya terapkan setiap saat, Bu, pada saat kita pembelajaran. Lalu berdiferensiasi itu kan ada bermacam-macam ini, tergantung dengan konteks, proses gitu ya. Disesuaikan saja dengan pembelajaran yang akan saya lakukan terutama, dan itu akan saya terus begitu setiap saat, setiap hari ketika saya akan melakukan pembelajaran. Oke, baik. Kira-kira adakah orang yang bisa membantu Ibu untuk menerapkan strategi yang Ibu ambil tadi? Paling tidak saya akan berbagi, saya akan belajar juga dari teman sejawat saya gitu ya, berbagi praktik baik, mungkin begitu, Bu. Oh, baik. Oke. Bagaimana dengan tindak lanjutnya nanti setelah ada hasil tadi ya? Tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa? Rencana tindak lanjutnya apa? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ya tadi, ketika pembelajaran saya ini akan berhasil, mengontrol siswa yang tadi yang rajin jadi malas, yang bermain-main jadi fokus gitu ya. Ketika itu tujuannya akan sampai, saya akan berbagi praktik baik dengan teman rekat sejawat saya di sekolah. Oke, baik. Jadi ilmunya akan ditularkan kepada rekan-rekan. Bagus sekali Bu Putri. Selamat menjalankan rencana aksi yang sudah Ibu susun. Mudah-mudahan apa yang menjadi hambatan dan bikin Bu Putri stres dalam pembelajaran bisa dianulir, bisa dikurangi, Bu ya. Iya, benar. Bagus sekali, semangat Bu ya. Terima kasih. Baik, sampai di sini dulu mungkin coaching kita hari ini ya. Nanti jika ada permasalahan yang pengen didiskusikan lagi, langsung saja datang ke saya Bu Putri ya, atau dengan teman-teman yang lain. Ya, boleh. Ya. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Baik, Bu Sri, gimana perasaannya sekarang? Sudah selesai? Alhamdulillah tadi sudah selesai coaching dengan Bu Putri, Bu. Iya, baik. Saya juga sudah tadi mengamati jalannya proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Putri sebagai coaching. Namun sebelum mengakhiri, saya ada pertanyaan sedikit untuk Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, tadi alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan Alul Tirta ya Bu ya. Iya. Jadi sudah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, mengidentifikasi permasalahannya,
kemudian mengatur rencana aksi dan komitmen yang akan dibuat. Itu saja Bu sebagai tanggung jawabnya. Ya, betul sekali. Saya juga tadi mengamati apa yang sudah Ibu Sri lakukan dengan Bu Putri sebagai coaching. Di sini saya sebagai observer ingin mengomentari proses jalannya coaching tadi, bahwa yang saya amati di mana di awal tujuan dari diadakannya coaching ini sudah Ibu sampaikan dengan baik pada coach. Kemudian ada identifikasi masalah setelahnya. Kemudian di sini coach mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach di sini mengarahkan coach untuk memaparkan rencana aksi itu sendiri. Kemudian dari permasalahan yang membuat dia stres di awal tadi itu betul, yang sudah teridentifikasi, coach merasa nyaman. Menurut pengalaman saya, berlangsungnya atau berjalannya proses coaching tadi dari awal sampai dengan akhir, coach itu merasa nyaman dengan cara Ibu memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga menurut pengamatan saya sebagai supervisor tidak ada judgement di dalamnya. Kemudian tingkatan antara coach dengan coach tidak terlihat. Itu yang sangat kita hindari ya, jangan sampai coach lebih tinggi terlihat tingkatannya sehingga memberikan solusi, tapi di sini tidak terjadi. Ya, karena yang saya lihat, pengamatan saya bahwa kegiatan coaching yang Ibu laksanakan di sini sudah sangat sesuai dengan alur Tirta, di mana tanpa disadari coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Untuk itu saya akan memberikan selamat kepada Bu Sri. Terima kasih Ibu, terima kasih. Semoga tahapan ini dapat terus dilaksanakan agar pencapaian yang diharapkan itu terwujud. Baik Bu. Gitu. Dan yang di akhir, sebelum kita akhiri, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang dilaksanakan hari ini? Oke. Setelah melakukan coaching tadi, sesi yang bersama Bu Putri, saya punya keinginan untuk lebih mengembangkan kompetensi saya dalam coaching, sehingga bisa saya tularkan kepada rekan-rekan sejawat. Dengan begitu, ketika ada teman-teman lain yang punya masalah atau ingin mencari solusi terhadap permasalahan dia dalam pembelajaran, bisa berbagi dengan sesama teman yang lain gitu. Jadi bisa saling berbagi, tidak perlu mencari satu orang yang punya kompetensi itu gitu. Jadi semuanya bisa dijadikan sebagai coaching di dalam sekolah itu. Gitu Bu. Luar biasa. Mudah-mudahan semua guru-guru bisa Ibu tularkan. Amin. Iya. Selamat Ibu Sri. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat. Mari menggerakkan dan terus bergerak. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan generasi unggul penopang